Salam Veritas, semangat perubahan semua untuk Tuhan. Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, kami dari SMP Santo Mikael akan membagikan praktik baik yang telah kami laksanakan agar pembelajaran semakin bermakna, menyenangkan, membentuk karakter anak bangsa menjadi pelajar Pancasila yang kami terjemahkan pula dalam semangat pendiri sekolah kami, yaitu Santo Dominikus. Sekolah kami memiliki visi mewujudkan pribadi pembelajar dan cinta kebenaran. Kami bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada pemerintah yang memberi keleluasaan bagi sekolah untuk memilih struktur kurikulum, alur dalam pembelajaran agar meminimalisir learning loss di masa wabah COVID-19. Praktik baik yang akan kami bagikan pada kesempatan kali ini yaitu pola pembelajaran blended learning dan model pembelajaran hybrid learning. Di tahun ini pun kami memiliki keunggulan sekolah ataupun brand sekolah kami yaitu Sekolah Literasi Digital. Penguatan literasi dan numerasi di masa PTM transisi, langkah-langkah yang kami lakukan adalah: pertama, tahap perencanaan dan sosialisasi. Berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah dalam menghadapi wabah COVID-19 dan juga untuk mengurangi learning loss, maka kami pun mengadakan gerakan bersama untuk berani berubah dengan kegiatan perencanaan yang dilaksanakan melalui raker dan juga pembinaan untuk guru dan karyawan serta mensosialisasikan kegiatan-kegiatan tersebut. Tahap kedua, pelaksanaan. Pembelajaran dilaksanakan dengan blended learning dan hybrid learning. Jadwal pelajaran pun kami sesuaikan dengan kegiatan tersebut. SMP Santo Mikael, Sekolah Literasi Digital. Awal pandemi 2021 sampai dengan sekarang ini, SMP Santo Mikael menerapkan pembelajaran blended learning. Apa itu blended learning? Kita mencoba mengkolaborasikan antara sinkronus dan asinkronus. Ada tatap maya dan juga ada pelajaran luring atau daring tunda. Dalam proses pembelajaran, tentu saja Bapak Ibu Guru punya kesempatan untuk bertatap maya bersama peserta didik, sehingga mereka tetap dapat mengikuti semua proses pembelajaran yang ada di SMP Santo Mikael. Awal tahun 2022, pemerintah menyatakan bahwa sekolah harus mengadakan PTM. Nah, dengan demikian pola belajar dari blended learning dikolaborasikan lagi dengan hybrid. Anak yang di kelas mendapatkan pembelajaran, anak yang di rumah juga mendapatkan pembelajaran. Semua mendapatkan pembelajaran sama, jadi tidak ada yang dibedakan, sehingga hak anak-anak tetap terpenuhi. Walaupun dalam situasi sulit, SMP Santo Mikael tetap menunjukkan bagaimana pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Bagaimana dengan proses penilaiannya? Yang kami lakukan adalah ada penilaian harian yang disebut dengan penilaian pengetahuan, ada penilaian harian, kemudian ada PTS dan juga ada PAT atau PAS. Kemudian kita tambah lagi dengan pengetahuan dan lalu berikutnya adalah penilaian keterampilan dari proyek, kemudian dari tugas-tugas anak, itu yang akan kita nilai. Kemudian
Dari yang lainnya adalah menyangkut sikap anak, yaitu ada penilaian spiritual, kemudian ada penilaian sikap sosial, sehingga menjadi sangat lengkap untuk penilaian ini. Walaupun situasi sulit, kami tetap memberikan penilaian secara baik dan bertanggung jawab kepada peserta didik kami. Itulah pembelajaran yang kami terapkan di SMP 1 BKL, sehingga pembelajaran sangat menyenangkan. Kami ucapkan banyak terima kasih untuk seluruh peserta didik. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Kami tampilkan model pembelajaran hybrid learning dan juga pola pembelajaran blended learning di sekolah kami dalam kegiatan belajar mengajar selama PTM transisi. Berikut kita saksikan. Gletser adalah, boleh dicatat ya, ini kumpulan es yang membeku, membentuk ya sebuah daerah es, ini bukan daerah ya, membentuk sebuah bongkahan es yang besar gitu. Nah, ini adalah gletser teman-teman. Ini gletser di daerah Greenland, atau di daerah atas lah ya, daerah dekat YouTube. Ini gletser pada saat kondisinya masih, gletser adalah kumpulan apa tadi? Kumpulan es yang membeku membentuk sebuah bongkahan es yang besar. Oke. Kumpulan es yang beku membentuk sebuah bongkahan es yang besar. Jangan pernah berpikir bahwa tanda itu nggak penting dalam hidup kita. Nah, kita mau belajar apa sih dari tema ini? Pertama-tama mengimani kehadiran gereja sebagai tanda keselamatan. Kita percaya kehadiran gereja itu membuat kita semakin sadar kan, bahwa melalui gereja kita selamat. Ya. Sebelum Konsili Vatikan kedua, di luar gereja orang tidak selamat, gitu ya. Tapi sekarang ini mau di luar mau di dalam gereja orang selamat. Bagaimana hidupnya? Dari teman dekat, tapi lebih dari teman biasa, ya. Adanya kepercayaan di dalam hubungan. Nah, di sini membuat persahabatan kamu itu menjadi lebih baik daripada yang skornya tadi berapa tuh, 14 sampai 19 ya, hanya teman biasa ya. Kemudian yang 24 sampai 27. Mei berapa, Mei? 25. Oh, Mei 25, berarti masuk ini ya 24 sampai 27. Kamu adalah seorang sahabat yang baik. Oke, selamat buat anak-anak yang punya skor 24 sampai 27 ya. Di sini kamu adalah, tujuannya yaitu kita dapat memahami norma-norma dalam masyarakat ya. Di sini kita dapat bersahabat. Ada yang di sini? Ada yang kategori ini? Ya, ada beberapa hal yang menjadikan kedekatan kamu dengan seorang temanmu itu dikatakan masih memiliki batasan tertentu gitu ya. Kemudian yang nilai 19 tadi siapa? Aku, Bu. Oke, Yosafat. Yosafat dengan siapa tadi, anak Martin ya? Martin 19 nak? Enggak, Bu. Saya 22, Bu. Oh, Martin 22. Yang nilainya 19 itu kamu termasuk kategori teman dekat, tapi lebih dari teman biasa ya. Adanya kepercayaan di dalam hubungan. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita hari ini melalui pengamatan gambar, peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor penyebab pencemaran suara. Kemudian melalui pengamatan juga peserta didik dapat menganalisis dampak pencemaran bagi ekosistem. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan membaca, nanti ya, sebenarnya ini sudah diberi tugas sama Ibu kemarin ya. Peserta didik dapat merancang upaya, ini aktivitas ini apa? Merokok sembarangan. Merokok, ini menghasilkan asap. Asapnya asap CO2, CO juga. Nah ini. Jadi kalau tadi sudah ya, kalau ini kita gambar jaring-jaringnya ya, maka dia akan berupa suatu, pertama alas yang di sini, ini alas yang kecil, jar ya, memahami kerucut dan ada kaitannya dalam kehidupan, ada manfaatnya, bisa bermanfaat, bisa berguna, itu adalah karunia Tuhan ya, karunia Tuhan, hingga kita patut untuk mensyukuri ya, karena itu ya. Baik anak-anak, ini sudah jelas, tidak ada pertanyaan.
Tidak, oke. Apa sudah mantuk ini berarti ya? Sudah jelas ya. Oke, baik. Ini tak kasih soal. Jari-jari. Ayo, jari-jari. A sampai O. Ya, Joshua. A sampai O. Betul ya? Oke, bagus ya. Saya kira cukup ya untuk apa namanya? Ini dulu, yang ini nanti diteruskan ya. Nah, ini. Jadi tadi si siapa? Joshua sama apa ya? Ada Pak. Ada ya, sip. Nah, dia kurang diajar pakeman bahasa kanggo dinten ayeuna ya. Acar ujian sekolah. Dina apa jadi apa? Nah, atau disebut idiom. Kecap idiom asalna tina bahasa Yunani, idios. Anu artina naon? Khas atau ciri. Jadi eta pakeman bahasa teh sebagai ciri atau salaku ciri. Nah, jadi pengawan bahasa teh nyaeta ungkara bahasa anu kakacapana saya salah. Oh Geraldi, naon Geraldi? Babarengan sok sanajan dina hina rugi atau cilaka. Yakin? Mun salah ke? Ieu nya. Tense. Simple past tense. Kalau kemarin yang kita belajar present ya, present itu artinya apa? Masa kini ya. Kalau present itu masa kini. Nah, kalau past, nah, aktivitas di masa lalu itu seperti apa? Jadi misalnya tadi jam 7 pagi kamu makan, ya, berarti itu dari masa lalu, kamu pakai simple past tense. Oke. Yang kedua adalah menggambarkan fakta yang terjadi di masa lalu. Ya, fakta yang terjadi di masa lalu itu contohnya kayak semua verb to-nya tinggal kamu tambah di atau id di belakang verb one-nya. Ya. Verb one ditambah di atau id, itu jadi verb to. Kita review pelajaran hari ini ya sebelum kita maju ke yang baru. Saya mau tanya sama Julio. Halo Julio. Para guru yang kreatif dan inovatif dalam mengajar menggugah anak untuk bersemangat dalam belajar, senang mengikuti pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh ibu bapak guru, dan juga disiplin dalam mengerjakan tugas-tugas tepat waktu sesuai agenda ataupun jadwal yang diberikan oleh ibu bapak guru, serta menghasilkan produk-produk yang luar biasa. Ibu bapak dan saudara sekalian bisa menyaksikan hasil produk karya siswa berikut ini. Guys, aku pulang duluan ya. Ada urusan mendadak. Udah enakan belum, Jeng? Belum. Nih, masih pusing. Coba sebelah sini. Ini lo pusing banget ya yang sebelah sini. Makan apa sih kamu? Wah,
Mama nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Li. Itu tadi Mama cuma pusing, pingsan tadi di depan. Nggak apa-apa, tadi mamamu pingsan itu di halaman, terus dibawa ke sini, mungkin belum makan. Mama yakin nggak apa-apa? Udah nggak apa-apa. Ini aja tuh minta tolong ya, beliin obat sakit kepala dia putih. Ya. Yaudah, Lili beliin obat dulu ya, Ma. Hati-hati ya, Li. Ya, Ma. Cerita aja sama kita. Gak apa-apa kok, kan kita teman kamu. Mama aku tuh sakit. Jadi kemarin aku dulu udah bilang kalian dulu. Soalnya aku udah mengetahui sama mama aku. Astaga, serius? Mama lo sakit? Harusnya lo bilang kemarin. Jadi kita nggak akan berpikir negatif sama lo. Ya udahlah teman-teman, kalian tuh jangan kayak gitu. Mending sekarang kita itu doain mamanya Lili supaya cepat sembuh, ya kan? Astaga, Lili maafin kita ya. Kita nggak bermaksud loh gitu sama lo. Harusnya lo cerita sama kita biar kita nggak berpikiran negatif sama lo. Maaf ya, Lili. Selain itu, kami pun memberikan bekal minat bakat bagi siswa. Santo Mikael menjadi sekolah literasi digital. Saya yakin tidak semata-mata menyematkan ikon literasi digital jika tidak siap untuk menjadi sekolah literasi digital. Penguatan literasi dan untuk pembentukan karakter anak bangsa, kami juga mengadakan jam pembiasaan sebelum kegiatan belajar mengajar dari hari Senin sampai dengan hari Kamis. Allah Bapa yang Maha Rahim, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas rahmat kehidupan yang Kau curahkan kepada kami. Saat ini kami putra dan putri-Mu berkumpul untuk menguatkan. Bacaan dari Matius 8 ayat 15-13. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia. Kita belajar Pancasila. Kekasan sekolah kami menulis refleksi supaya dapat mensyukuri setiap anugerah yang Tuhan berikan dan dapat memaknai hidup, serta melakukan sesuatu yang bermanfaat dan baik. Kegiatan literasi untuk orang tua pun kami laksanakan dengan kegiatan parenting. Kekuatan mereka adalah we economis, berbagi, kemitraan, kolaborasi. Jadi sukses bukan lagi ukurannya memiliki sertifikat tanah seperti Boomer. Yes,
Karena mereka ekonomis. Sertifikat tanah udah nggak berarti buat mereka. Berlian udah nggak berarti buat mereka. Harus dilakukan bersama untuk membuat rasa nyaman, ikatan emosional antara orang tua dengan anak ini bisa terbina dengan Selain itu, baik. kami pun mengajak seluruh warga sekolah untuk dapat membaca situasi, keadaan, dan zaman sekarang yang ada yang dibutuhkan oleh masyarakat, salah satunya yaitu dengan kegiatan bakti sosial. Dan untuk meningkatkan literan untuk anak-anak melalui media sosial, kami pun mengadakan lomba-lomba secara virtual yang diselenggarakan oleh OSIS. Semua hal ini kami laksanakan supaya para siswa dan juga seluruh warga sekolah, guru dan karyawan menjadi literan yang sejati. Perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Volant ton chemin, tout ce que je peux, car rien n'est gratuit dans la vie. L'espoir est un plat bien trop vite consommé, et à sauter les repas, je suis habitué. Kita belajar Pancasila. Refleksi selama kegiatan KBM pada PTM Transisi bahwa pentingnya warga sekolah untuk memiliki kemampuan membaca, baik menjadi literan yang sejati agar mampu membaca situasi dan kebutuhan di lingkungan sekitar kita, sehingga berani melakukan perubahan, berinovasi, kreatif untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan perlunya percepatan digitalisasi sekolah agar menjadi semakin mantap dalam literasi dan numerasi. Dan terima kasih untuk dukungan pemerintah, orang tua, para siswa, alumni dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan, khususnya di SMP Santo Mikael. Keleluasaan dan fleksibilitas dalam menggunakan kurikulum memberikan kesempatan kepada satuan pendidikan untuk seluas-luasnya mengembangkan pendidikan dan memajukan sekolah. Terima kasih. Demikian praktik baik SMP Santo Mikael yang berada di kota Cimahi dalam penguatan literasi dan numerasi. Tuhan senantiasa memberkati langkah-langkah kita menuju perubahan untuk meningkatkan mutu pendidikan, mencerdaskan anak bangsa, dan membentuk karakter pelajar Pancasila. Tuhan memberkati. Terima kasih.